kita jumpa lagi di Hot News, Kanal TV Anak Bangsa. Menyikapi tewasnya 6 anggota FPI yang katanya mengawal Muhammad Rizik Syihab dalam perjalanannya di Tol Cikampek, Fadlizon yang mengatasnamakan sebagai Ketua Ikatan Keluarga Minang, IKM, mengeluarkan surat pernyataan 6 poin. Intinya menggugat peristiwa itu sebagai satu kesewenang-wenangan katanya. Dan ini agak berbeda dengan rekan separtainya Desmond Mahesa kemarin. Nah, ini tentu mengundang kontroversi dan juga polemik di masyarakat. Bersama saya sudah ada Rudy S. Kamri, Direktur Kajian Sosial Politik dan SDM dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Rudy, Mas Fadlizon dengan Desmond Mahesa ini agak beda pandangannya. Gimana pendapat Mas Rudy? Ini si Fadlizon ini, sorry saya nggak panggil Mas ya. Ini bagi saya adalah pengacau. Ya. Artinya dari dulu dia selalu membuat satu narasi yang membuat gaduh gitu ya. Jadi kan gini, bahwa dia pada saat awal si Rizik Syihab datang, dia datang sowan ke sana. Nah, waktu itu sudah kita bahas bahwa ini adalah langkah kuda, langkah dua kaki dari Partai Gerindra. Satu sisi Gerindra nyaman di kursi empuk Menteri Pertahanan, dan satu lagi Menteri apa saya tidak tahu. Yang KKP dulu kan? KKP kan nggak tahu siapa yang diganti ini. Nah, di sisi lain kayaknya bermain juga meraup. Nah, waktu itu Rizik Syihab pada saat tahun 2017 atau 2018 sudah memutuskan tidak lagi mendukung Prabowo sebetulnya. Nah, terus kemudian pada Pilpres kemarin dirayu lagi, masuk lagi. Tapi setelah Prabowo masuk dalam koalisinya Presiden Jokowi di pemerintahan, marah lagi mereka. Nah, bersama dengan PA 212 keluar lagi. Nah, ini saya tidak kaget. Si Fadlizon celometan ke sana kemari. Tapi saya pertanyakan ini. Dalam kapasitas apa dia begitu ya? Pertama dia sebagai wakil ketua umum Gerindra gitu ya. Yang kedua sebagai anggota DPR gitu. Ini kan tidak solid gitu ya. Anggota DPR sendiri. Desmond Mahesa bernada berbeda. Dia sama satu lagi si Syafi'i itu agak menyerang pemerintah. Kalau dua orang ini memang sudah kita sudah framing orang yang sangat anti pada pemerintah. Si Syafi'i sama si Fadlizon. Nah, yang membuat saya heran sekarang si Fadlizon ini mengatasnamakan IKM, Ikatan Keluarga Minang. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang Minang ini ya di Indonesia, ini kan bukan Jakarta nih, sepakat dengan ujarannya Fadlizon? Jangan-jangan dia memakai tameng kendaraan IKM, ini kan bahaya dan berbahaya buat orang-orang Minang yang tidak sependapat dengan dia. Dan beberapa orang yang saya hubungi nggak setuju dengan ujarannya si Fadlizon. Nah, dia mengatasnamakan siapa gitu loh. Jangan sampai ini menjadi primordial ini, Mas. Iya betul. Nah, ini kan bahaya. Fadlizon ini bahaya ini, Mas, orang ini. Dia dulu sangat mensupport politik identitas. Sekarang mencoba berselancar lagi dengan memainkan politik primordial. Ini yang bahaya dan kita harus melawan. Saya berharap nih orang-orang Minang yang masih punya akal sehat dan waras, saya yakin lebih banyak dibandingkan orang-orang seperti Fadlizon ini. Nah, coba kalau lihat dari judulnya aja, sudah penembakan 6 orang. Bukan penembakan ini. Ini ada tewasnya 6 orang karena menyerang polisi kok. Jadi kita harus luruskan satu hal bahwa apa yang dikatakan Fadlizon itu penyesatan. Toh kenyataannya Komnas HAM juga belum ada hasilnya, investigasinya. Komisi 3 juga belum. Kenapa si gendut satu ini sudah berani membuat narasi bahwa ini penembakan. Kalau penembakan seolah-olah kan pembunuhan ini. Persis. Nah, ini dia. Apalagi di poin 5 itu kan dia minta Presiden mengevaluasi Kapolri dan Kapolda. Betul. Ini bahaya. Jadi saya yakin, Mas, ini tidak akan ada gaungnya ya, karena kita harus membantu pemerintah negara dalam hal ini. Jangan sampai ada disesatkan oleh orang-orang seperti Fadlizon ini. Iya. Gitu.
Nah ini ada konsekuensi hukumnya nggak Mas Rudi? Kalau dia mengatakan bahwa IKM mengutuk peristiwa penembakan ini seolah-olah udah kayak menghakimi begitu kan? Makanya saya bilang, ini sebenarnya polisi harus tegas ya, harus berani nih menyeret si Fadly John ini untuk mempertanggungjawabkan. Ini sudah tuduhan, gitu loh. Betul, maksud saya itu. Tuduhan. Bagaimana mungkin dia menuduh polisi menembak? Belum ada hasil. Internal Polri sudah melakukan investigasi. Nah, ini Komisi 3 ada tim investigasi juga. Katanya Komnas HAM juga. Gitu. Kemarin kabar reskrim juga bilang ada jelaga di tangan si korban ini. Artinya apa? Dia sudah menggunakan senjata itu. Mau diingkari gimana? Gitu loh. Dan yang kedua, Fadly John ini mungkin agak sesat pikir nih. Saya agak meragukan kewarasannya dia ini. Gini, bagaimana mungkin dia tidak mau mempertanyakan sebuah ormas mempunyai laskar, pasukan khusus. Laskar itu kan pasukan tempur ini. Betul. Tentara. Kenapa dibiarkan? Ini mau negara mau perang atau apa ini? Nah, ini ormas loh. Dan ini harus ada pelurusan informasi, pelurusan kebenaran bahwa tidak boleh ormas mempunyai laskar kayak seperti ini. Apalagi tersebar laskar bersenjata segala macam ini. Nah, ini mungkin juga evaluasi juga untuk aparat negara ya. Kepolisian untuk menertibkan hal ini. Nah, ada juga yang bertanya begini Mas Rudi. Pak Fadly John ini sekarang berperan sebagai jubir FPI atau anggota DPR atau apa ya? Dia ini sedang memanfaatkan momentum ini untuk meraup suara untuk dirinya dari Gerindra. Dan saya yakin, entah kenapa ya Mas Andri, saya punya intuisi bahwa ini kayaknya memang Fadly John ini juga proksi juga gitu. Alat dari partainya, proksi dari partainya untuk meraup suara lain. Ya, jadi ini kan suara yang sempat lepas kan ini Mas. Dulu mereka ini kelompoknya FPI 212 dari kelompok Islam yang lain kan mendukung Pak Prabowo waktu Pilpres 2019. Nah, pada waktu Pak Prabowo masuk, mereka keluar sakit hati dan ini mencoba dirangkul kembali. Tapi bukan dengan cara yang norak begini. Gitu. Nah, kalau walaupun kemungkinan dugaan kita adalah dia proksi gitu ya, tapi kan tetap orang tahu bahwa dia adalah tokoh Gerindra. Apa yang harus dilakukan oleh Ketua Umum Gerindra terhadap kadernya yang seperti ini? Ini saya kira Pak Prabowo harus menertibkan nih, ya. Karena apa yang dikatakan oleh Fadly John, lepas daripada dia mengatasnamakan IKM, dia Partai Gerindra, tapi secara pribadi, personal kan publik mengetahui dia wakil Ketua Umum Gerindra. Artinya begini, Pak Prabowo harus menertibkan. Jangan sampai menjadi serangan negatif buat Partai Gerindra. Backfire ya? Backfire. Apa yang terjadi? Orang akhirnya berpikir, loh, Partai Gerindra kok mengendorse kelompok ormas radikal ini? Ini kan bahaya ini. Kenapa? Ini kelakuan si Romo Syafi'i sama ini nih, Fadly John ini. Gitu. Orang kan nggak bisa lepas dari keduanya itu adalah orang Gerindra. Meskipun si Fadly John menggunakan IKM, menggunakan apa, menggunakan baju apa, tetap aja gambaran besarnya orang melihat dia adalah orang Gerindra. Justru itu, karena publik juga tahu dari sejarah kontemporer yang baru saja terjadi di Pilpres kemarin kan, memang Partai Gerindra ini mengakomodir kelompok-kelompok radikal hanya untuk meraup suara, bukan? Jadi katakan sangat fleksibel lah, kanan kiri Saya kira mudah-mudahan nih, saya menghimbau juga kepada saudara saya di FPI dan 212, kalian jangan mau ditipu lagi oleh Fadly John. Ya. Kenapa? Dulu dipakai untuk meraup suara, kemudian ditinggalkan dong? Pemerintahan ditinggal begitu saja. Nah, masih mau percaya sama Fadly John? Nah, hanya orang yang mempunyai kewarasan sangat rendah yang percaya dengan dulu Fadly John. Ada pepatah apa tuh? Keledai tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk dua kali. Ya, ini udah masa mau ketiga kali, ya. Ini jangan sampai terjadi. Saya menghimbau pada teman-teman semuanya supaya tidak tersesatkan dengan narasi yang dibangun oleh Fadly John. Dan saya satu lagi Mas Andri berharap kepada teman-teman saudara saya yang berasal dari Sumatera Barat, yang mempunyai akal sehat, yang tidak sependapat dengan bangunan narasi yang dibangun oleh si Fadly John untuk bersuara, supaya tidak dimaknai oleh publik seolah-olah Minang seperti itu semua. Gitu. Ya, ini semacam social engineering ya, perkayasaan sosial aja ya. Ini bahaya nih, karena saya pikir, saya percaya satu hal, teman-teman Minang kan nasionalis, Mas. Semua ini nggak ada yang radikalis gitu ya. Jadi
ini harus diluruskan. Ini ada juga wakil ketua IKM kan Arteria Dahlan ini. Nah, dia harus bersuara. Oke. Karena IKM ini kan bukan hanya sekedar milik dari Fadrijon. Jadi Arteria Dahlan harus bersuara karena dia kan partai pemerintah, mendukung pemerintah. Jangan mau IKM dibawa-bawa untuk menuduh polisi dan aparat negara. Nah, itu dia. Nanti kalau nanti kena, Mas, kalau kena gitu loh, ini IKM yang kena, Mas, karena dia mengatasnamakan ketua umum loh. Itu dia. Pakai gelar segala macam gitu. Oh, gelar segala macam. Jadi kalau ini narasi dibangun, tuduhan ini hanya pribadi seorang Fadrijon, berbeda. Iya. Ini mengatasnamakan IKM, ini bahaya. Pertama dia sudah mengedepankan politik primordial, yang kedua IKM digunakan untuk menuduh. Nah, itu dia. Dengan tidak ada dasar. Ya, jadi ini bahaya. Arteria Dahlan dan kelompok-kelompok teman-teman Minang yang lain harus menyelamatkan IKM ini, jangan sampai dimanfaatkan oleh Fadrijon. Iya, sahabat Indonesia, dari percakapan ini kita menghimbau semua ormas, semua ikatan keluarga, jangan mau diperalat oleh kepentingan-kepentingan politik sempit ya. Nah, saran Mas Rudi untuk masyarakat Minang yang intelektual dan juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan ya, karena ini juga mungkin eksesnya bisa sampai ke mana-mana ini. Apa ini yang bisa diperbuat? Ya, saya bilang Mas, bahwa teman-teman dari Minang gitu ya, ada cendekiawan, ada ilmuwan, ada masyarakat biasa, tokoh-tokoh olahraga, atau tokoh harus berani bersuara supaya penyesatan informasi yang dilakukan oleh si Fadrijon dengan menggunakan IKM ini benar-benar harus dibantah, dipatahkan. Ini bukan mengatasnamakan orang Minang semua, gitu loh Mas. Mungkin lebih tepatnya atas nama dia sendiri mungkin ya. Sendiri. Jadi ini bahaya, dia ada kepentingan pribadi memanfaatkan IKM, ini kan bahaya. Iya, yang paling penting dari ini kan statementnya sudah merupakan satu tuduhan ya, sebelum ada bukti-bukti yang bisa dikemukakan. Apa yang judulnya provokatif Mas, penembakan 6 orang FPI. Nah ini bahaya, kemudian ini menjadi korban. Nah ini bahaya juga. Jadi narasi memang sengaja dibangun, memang seolah-olah dia berpihak pada FPI. Jadi ini hanya upaya kayak anak kecil lah meraih simpati dari FPI dan sebagainya. Tapi jangan menggunakan IKM organisasi. Dan saya yakin IKM tidak semuanya sama dengan pandangan seorang Fadrijon. Jadi yang tadi Mas, sekali lagi saya himbau kepada teman-teman IKM, warga Minang dimanapun, baik di Minang maupun di seluruh Indonesia yang lain, harus berani bersuara. Jangan sampai organisasi yang sangat bagus IKM ini dimanfaatkan oleh oknum seperti Fadrijon. Saya kira itu. Cukup clear, jadi politik identitas sekarang masuk ke politik primordialisme. Berdasarkan kesukuan ya, untuk dipakai atau diperalat oleh kepentingan politik sempit. Itu yang kita mesti hati-hati, pesan dari percakapan pada hari ini. Demikian sahabat Indonesia, mari kita bangun narasi yang sehat dengan akal sehat. Indonesia cerdas.